Hai sobat semua, perkenalkan nama saya Ari Ramadhani dan saya adalah sebagai dosen di program studi PPKN Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Selain sebagai dosen sejak tahun 2009, saya juga merangkap profesi sebagai advokat sejak tahun 2015. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan sebenarnya ini video untuk sebagai salah satu tugas dari metode penelitian hukum dari Dr. Tommy. Saya akan ingin mengulas satu buku karena saya anggap buku ini banyak membantu tugas saya dalam beracara, terutama dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita ketahui bahwa undang-undang narkotika banyak menuai kontroversi sehingga banyak saat ini penyalahguna narkotika yang putusannya sudah final melakukan peninjauan kembali. Buku yang ingin saya ulas adalah buku dari Dimsyat Qaddafi dengan judul Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam Putusan. Nah, buku ini terbilang baru teman-teman karena saya juga baru mendapatkannya di tahun 2023. Nah, yang sebenarnya buku ini adalah disertasi dari penulisnya yaitu Dimsyat Qaddafi di Tilburg Law School Belanda dengan judul asli Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System Fogging the Middle Ground yang dipertahankan pada bulan Desember tahun 2019. Ada yang menarik dengan buku ini, terutama ketika baru pertama kali saya membuka ada pernyataan dari penulisnya yang mengatakan seperti ini. PK seharusnya diintroduksi untuk menyimbangkan ide validitas dan prinsip finalitas dari putusan pengadilan. Lalu kemudian menjadi tidak jelas apakah PK masih didesain sebagai mekanisme untuk menyimbangkan hal itu. Nah, selanjutnya pembahasannya lebih sangat menarik lagi. Secara umum, buku ini mengajak pembaca untuk memahami fungsi PK berdasarkan teori-teori yang mengelaborasi prinsip validitas dan finalitas suatu putusan dan mengetahui apakah fungsi PK itu sudah berjalan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga mengungkapkan bagaimana teori-teori itu menyempurnakan praktek PK di Indonesia. Ya, di sini saya akan mengulas beberapa gagasan dari penulis tentang argumen yang mendukung dan argumen yang menentang PK baik dari segi validitas dan finalitas. Nah, yang pertama adalah argumen yang mendukung PK yang paling mendasar adalah memperbaiki kesalahan karena hukum memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk memperoleh putusan yang benar. Lalu ada argumen kedua yang menyatakan bahwa koreksi kesalahan melalui PK menguntungkan karena mengembalikan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Nah, menurut saya ini juga benar karena kemudian upaya hukum PK mengembalikan kewibawaan sistem peradilan kita. Adapun argumen yang ketiga adalah bahwa pemeriksaan baru setelah putusan menjadi final tidak hanya dapat memperbaiki kesalahan tapi juga meningkatkan akurasi. Yang dimaksud adalah akurasi putusan pengadilan. Kemudian argumen yang keempat adalah biaya yang mungkin harus ditanggung oleh negara jika peradilan sesat dibiarkan terjadi. Wah, kita nggak bisa bayangin kalau misalnya ada peradilan sesat, berapa banyak yang demo dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara jika peradilan sesat itu ditinjau ulang. Ya, sudah banyak contohnya, ya kan. Yang kemudian argumen yang terakhir atau yang kelima yang mendukung PK adalah berkaitan dengan kepedulian pengadilan terhadap konsistensi atau keseragaman penafsiran hukum dengan memperkenalkan sistem PK, sehingga PK memang dibutuhkan untuk menyeragamkan penafsiran itu. Nah, teman-teman, itu yang argumen yang mendukung PK.
Lalu ada juga argumen yang tentang PK yang dibahas dalam buku ini, dan itu dipandang dari sudut pandang prinsip finalitas. Adapun pertimbangan pertama adalah pandangan modern bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan putusan final karena persidangan baru itu mahal dan cenderung tidak efisien, atau dalam istilah Scott, mahal, memakan waktu, dan duplikatif. Nah, itu yang menentang, dianggap mahal ya teman-teman. Kemudian ada lagi pertimbangan kedua yang menentang PK adalah bahwa PK dapat memberi hasil yang kurang akurat. Kenapa? Karena PK terjadi bertahun-tahun setelah putusan asal menjadi final. Di Amerika Serikat, menurut Scott, rentang waktu rata-rata antara dijatuhkannya putusan bersalah dengan pengajuan permohonan ke pengadilan federal oleh terpidana adalah sekitar 6,3 tahun. Membutuhkan rata-rata tambahan waktu 9,4 bulan lagi bagi pengadilan federal untuk menyelesaikan permohonan. Nah, ini agak berbeda dengan Indonesia yang lebih singkat ya teman-teman dibandingkan dengan di Amerika. Kemudian pertimbangan ketiga adalah bahwa PK mengancam reputasi publik dari sistem peradilan. Tanpa penyelesaian yang kelihatan dan konklusif atas suatu kesalahan, sistem peradilan tidak memiliki legitimasi. Ya, itu pertimbangan penentang yang ketiga. Kemudian pertimbangan keempat dan terakhir adalah bahwa lemahnya finalitas putusan pidana dan proses litigasi pidana yang panjang akan merugikan korban. Korban mungkin merasa mendapatkan kepastian setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Nah, dengan adanya PK, maka pihak korban merasa dirugikan karena belum ada kepastian. Nah, bagaimana untuk mendamaikan yang mendukung dan menentang ada selanjutnya dalam buku ini. Ya, akhir kata saya mengajak untuk membaca buku ini karena bagi akademisi dan praktisi sangat berguna, terutama bagi kita para praktisi ya, karena sangat sedikit buku yang mengulas tentang upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Buku ini dalam harga yang sangat terjangkau untuk ilmu yang mahal ya, dan saya terima kasih sekali dengan Pak Bin Syed Qaddafi ini bisa membuat buku ini, di mana kita bisa membaca sejarah bagaimana peninjauan kembali itu hadir dan lahir di negara kita. Dan di dalam bukunya pikiran kita akan mengembara kepada beberapa kasus di Belanda, Jerman, dan di Indonesia sendiri. Bagaimana teori-teori yang mendukung pada pelaksanaan PK dan bagaimana teori-teori yang menjelaskan fungsi PK sebenarnya. Dan saya rasa dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kita. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat membaca buku ini. Bye-bye.